Karena pundak kita beda-beda semua ini. Asal kita berdiri, kaki kita sesuai pundak tak, maka itu akan cukup space untuk saling dekat. Ya, inilah makna kurang lebih yang disampaikan Nabi setiap mau salat. Taswiyat sufufakum, rapat luruskan. Ya, bahkan Nabi SAW kalau ada jamaah yang sebagian sahabat itu agak terlalu maju, beliau dorong agak mundur. Mundur. Ya, mundur lagi, luruskan. Jadi betul-betul Nabi SAW memperhatikan ini apa namanya, kerapian shaf berjamaah. Ya, serius beliau merapikan ini. Ya, jadi ada yang terlalu maju, terlalu mundur, beliau luruskan. Maka Nabi berpesan dalam hadis yang lain, la taqtalifu fataqtalifu qulubukum. Janganlah kalian berselisih. Biasanya orang tidak mau dekat itu karena ada ganjalan di hati. Betul atau enggak? Karena kalau hati yang tidak nyaman satu dengan yang lain, dia tidak mau dekat. Ya, maka lewat sholat berjamaah, Pak, kita diajarkan berukhuwah dan bersaudara lewat sholat berjamaah. Artinya semua hal-hal yang mengganjal di hati kita harusnya bisa luruh dan meleleh seiring seringnya kita berjamaah. Ini berjamaah terus, tapi bermusuhan terus. Nah, ini aneh. Ya, baku bombe terus. Ini janggal ya. Justru harus ya dengan berjamaah, sekat-sekat perbedaan-perbedaan itu harus bisa disingkirkan dan dilelehkan lewat berjamaah. Makanya kata Nabi, kalau orang tidak mau berkenan merapatkan shafnya, la taqtalifu fataqtalifu qulubukum, maka hati kalian akan berselisih sebagaimana kalian berselisih dalam urusan salat. Ini penting, Pak ya. Jadi salat berjamaah itu bisa menggambarkan kondisi hati seseorang. Ya, ada orang sulit diajak bersama, sulit karena orang konsekuensi kita bersama-sama. Setiap orang harus menekan egonya masing-masing dan menyelaraskan gerakannya dengan satu poin persamaan. Betul atau tidak? Ada orang sholat pengen cepat, betul? Maunya ringan bacaannya, tidak mau lama-lama tumak ninah, betul? Tapi ada yang mau khusyuk, lambat, bacaannya pelan, boleh-boleh panjang, betul? Karena jamaah ini seleranya beda-beda, Pak. Ada imam cuman baca 3 baris, nawea imam. Tapi Pak Imam bisa kasih ringan sedikit, apa kasih pendek? Sudah pendek, ini tak pendek lagi. Ya. Ada juga jamaah WA, tapi Pak Imam terlalu pendek sholat, tak bisa dikasih panjang-panjang sedikit. Nah, lihat. Karena selera jamaah beda-beda. Tapi lewat berjamaah Bapak Ibu, kita diajarkan untuk bersama-sama diselaraskan, ego tak dan keinginan tak ditekan. Untuk satu gerakan ikut imam. Makanya perintah Nabi, imam bagaimanapun kondisinya ringan ataupun panjang sholatnya, ya, makmum harus sabar. Ya, bahkan mungkin mendapati hal-hal yang kurang disenangi dari imamnya, gaya imamnya, gaya pembawaannya. Makmum harus sabar. Jadi lewat jamaah ini ada pesan penting kita untuk bersaudara, berukhuwah, rukun. Itu pesan penting dari berjamaah. Ya, kalau kita sering berjamaah harusnya hal-hal seperti ini kita pahami dan bisa kita rasakan. Ya. Ini yang pertama, sunnah merapatkan shaf. Yang kedua, karena shaf yang tidak rapat, maka disitulah celah-celah setan masuk. Ya, celah-celah setan untuk masuk dan mengganggu kekhusyukan sholat berjamaah kita. Ya, maka Nabi SAW mengatakan kalau azan berkumandang, setan itu lari terkentut-kentut. Ya, azan habis dia datang lagi. Qomat berkumandang dia lari lagi. Ketika qomat dikumandangkan, orang sholat berdiri, maka dia mulai datang lagi. Ya, dan dia akan kuat mempengaruhi hati seseorang pada sholat berjamaah yang shafnya tidak beres. Ya, lebih mudah untuk masuk dan mengganggu, mendatangkan waswasah, kegelisahan dan ketidakkhusyukan. Maka kadang kita berjamaah pun kita tidak ingat rakaat berapa nih. Ya, padahal sholat berjamaah. Bahkan hebatnya itu makmum, kayak imamnya keliru ini. Jadi dia lebih yakin lagi. Padahal dia tidak khusyuk. Ya, ini masalah shaf sholat. Dan yang ketiga, fadilah merapatkan atau meluruskan shaf sholat ini. Fadilah yang juga penting adalah ya, melatih kedisiplinan kita. Ya, maka Nabi SAW itu mengatakan rapatkan dan luruskan shaf kalian sebagaimana rapat dan lurusnya shaf para malaikat.
Ya, jadi ada indikasi para malaikat itu kalau berbaris, berkumpul dia rapat dan lurus. Waja'al malaku soffan soffa. Ya, para malaikat itu karakternya kalau datang itu soft, bersoft-soft, dan softnya itu rapat, lurus, rapi. Ya, tentang kedisiplinan pelajaran dari merapatkan soft. Nah, jadi perlu dihati-hatikan Pak ya. Jadi sholat berjamaah, ibu-ibu juga ini sering, paling sering ini saya dapat. Ibu-ibu kalau sholat hanya mau duduk di atas sejadah. Masalahnya sajadah tidak sama. Ya, ada jamaah yang bawa sajadah haji. Tahu nggak sajadah haji yang begini ukurannya? Ini cukup 2 orang sebenarnya. Sehingga ibu-ibu kalau sholat sajadahnya nggak mau diganggu. Kalau dia sudah bentang sajadahnya, jangan pada dekat. Ya, nah ini yang mengurangi fadilah jamaah ibu-ibu. Ya, jamaah sajadah itu boleh dibentangkan, tapi tidak tahu juga harus sendiri-sendiri. Ya, jadi seukuran tak saja jamaah di bawah. Jangan gara-gara mau sajadah itu sendiri-sendiri, akhirnya tidak rapi, tidak rapat dan tidak lurus. Nah, sholat tak ini yang mengurangi fadilah berjamaah kita. Ya, ini ibu-ibu ini sering sekali, termasuk bapak-bapak yang sering bawa sajadah juga begitu sama dia. Karena kalau kita bentang sajadah Pak, mohon maaf. Mungkin kita yang membentangkan tidak apa-apa rapat-rapat, tapi kadang ada perasaan orang di samping tak tidak nyaman dekat-dekat. Kenapa? Seakan teritoriku ini, jangan kau dekat-dekat. Jadi sejadah yang dibentangkan, apalagi sejadahnya lebar, ini problem. Ya, dalam arti, ya kalau masjid itu sudah ada karpetnya, hemat saya cukup sejadah itu setengah saja di bagian kepala. Ya, kalau memang tujuan tak untuk alas. Ya, untuk alas kepala, mungkin khawatir ini karpet jarang divakum, ya cukup kepala saja, tidak usah sekaki-kakinya. Karena tadi saya pribadi merasakan itu ya, kalau ada orang bentang sejadah, kita menginjak sejadahnya agak sungkan ini, betul atau tidak? Agak sungkan. Jangan sampai dia tidak nyaman ini. Nah, ini yang perlu dijaga kalau berjamaah. Maka hemat saya kalau bawa ke jamaah, saya bagus sekali kalau mungkin ada jamaah yang mungkin kurang nyaman atau akan kebersihan karpet, dia bawa sejadah-sejadah kecil saja yang seukuran kepala, ya mungkin dia yakin itu sejadahnya bersih, ya. Dan mungkin dia punya alergi debu juga, itu cukup itu. Atau kalau jamaah bawa sejadah besar, lipat saja. Karena tadi sedikit banyak itu betul-betul dirasakan jamaah di samping tak. Kalau kita bentang sejadah satu utuh itu, ya. Ini cuma teknis kenyamanan saja. Maka Nabi SAW mengatakan, ya, fa inna taswiyatas sufuf min iqamatis shalah. Merapat dan luruskan shaf itu termasuk mendirikan salat. Maksudnya bagian dari kesempurnaan salat, ya. La tasawwunna sufufakum aw likhalifanna Allahu baina wujuhikum. Kalau kalian tidak lurus dan rapatkan shaf kalian, maka Allah akan cerai-beraikan wajah-wajah kalian. Maksudnya hati kita sulit bersatu karena kita sulit diatur. Bahkan lewat hal yang paling sederhana dalam keseharian kita, ibadah salat berjamaah. Kemudian ya, maka termasuk sunnah juga dalam shaf ini, ketika ada yang kosong kita dianjurkan dan sunahkan untuk mengisi. Ini juga banyak yang saya lihat tidak paham, ya. Misalnya ada yang batal di depan tak, maka sebenarnya yang di belakang disunnatkan untuk mengisi celah itu, ya, maju. Tapi kan katanya Ustaz kalau bergerak dalam sholat itu batal. Iya, bergerak mutlak, tapi kalau bergerak dengan alasan yang diizinkan itu boleh. Maka maju itu mengisi shaf itu sunnah, tidak membatalkan sholat karena ada keperluan dan maslahat dalam sholat kita, ya. Meskipun para ulama mengatur gerakannya, dia tidak buru-buru dan tidak banyak langkah, bergeraknya sedikit-sedikit, selangkah berhenti, selangkah maju, ya, tidak langsung tap, enggak, sedikit pelan-pelan, maju, selangkah, harus selangkah lagi, pelan-pelan, perlahan, ya. Kalau belakang udah maju, yang samping bergeser, ya, misalnya tidak ada orang di belakang, nah ini shaf terakhir, batal di tengah-tengah, maka yang kiri bergeser, melengkapi dan menyempurnakan shaf itu. Yang pertama. Kedua, dan ini juga sunnah yang sebagian kita kurang jadikan perhatian. Wuquful ma'mum fi shaffil awwal fal awwal.
Ya, makmum itu mengisi shaf yang paling depan, kemudian berikutnya dan berikutnya. Jadi shaf yang paling utama adalah khairu sufufir rijali awwaluha. Dan Nabi SAW shaf paling baik bagi laki-laki yang pertama, Pak. Ya, makanya faka'an nama tasaddaqal badanah. Dalam hadis salat Jumat, yang paling dekat dengan imam, shaf paling depan seakan-akan sedekah unta. Yang di belakang lagi sedekah sapi, belakang lagi kambing, belakang lagi ayam, belakang lagi telur, belakang lagi telur cicak terakhir itu yang paling belakang. Karena yang kelima saja telur ayam, Pak. Ya. Jadi ini keutamaan fadilah. Nah, kebanyakan kita ini saya tidak tahu faktor apa, ya, lebih mengisi yang belakang-belakang dulu. Ya, memang kalau ibu-ibu yang paling baik paling belakang. Ya, tapi kalau laki-laki paling depan, Pak. Makanya harusnya semangat kita semangat mengisi yang paling depan, shaf yang paling utama. Ya, dan ini juga baiknya memang semangat yang kita bangun di berjamaah ini semangat berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, maka karena dalam apa? Bab mengutamakan kebaikan bagi orang lain itu kalau terkait ibadah itu tidak boleh diserahkan ke orang lain. Baiknya kita yang ambil sendiri. Ya, al-itharu fil mahbubi makruh. Ya, jadi mendahulukan orang lain dalam perkara yang dicintai itu makruh. Ya, dan dianjurkan. Contoh tadi ada shaf kosong, biasanya kita ini mungkin karena budaya kita yang tabe-tabe tadi. Ya, kita nih, Bang. Kita nih. Ya, kita nih. Akhirnya ada yang maju. Ya, aku dorong-dorong. Nah, sebenarnya ya mungkin itu karena terbawa budaya kita di Indonesia ini yang budaya sultan dan mendahulukan orang. Tapi dalam konteks ibadah ini harusnya kita punya semangat berlomba-lomba. Ya. Jadi yang seperti itu harusnya cepat-cepat gitu. Ya, ambil yang paling cepat karena itu pahalanya paling besar. Ya, sama seperti bayangkan saja kalau ini surga kuotanya cuma satu, kira-kira baru dorong tidak gitu? Apa? Kita mau biasa di neraka saja, mungkin tidak begitu? Atau saya di terasnya saja, kita mau masuk dalam? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin. Nah, maka bayangkan seperti itu setiap ada amal soleh yang nilainya punya pahala besar, maka hal yang seperti basa-basi sosial seperti itu tidak berlaku. Ya, maka semangat yang harus kita tonjolkan adalah semangat untuk sabiqu bil khairat, ya, saling berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, baik, yang selanjutnya adalah dalam berjamaah ini terkait imam dianjurkan mengeraskan bacaannya, ya, wabil khusus di takbir at-takbirat, kemudian sami Allahu liman hamidah dan salam. Ini harus dikeraskan. Ya, ini sunnah. Meskipun kalau di zaman Nabi bagaimana, misalnya jamaah banyak sekali, baru tidak ada mikrofonnya. Bagaimana caranya sampai ke belakang itu? Maka disuruh disebut muballigh. Muballigh itu penyampai suara. Nabi SAW suaranya mungkin tidak terlalu keras. Allahu Akbar. Maka sahabat yang di belakang kemudian mengeraskan bacaannya. Allahu Akbar. Yang di belakang lagi ikut juga. Allahu Akbar. Sampai terus. Ya, jadi ini cara dulu bagaimana suara itu bisa, komando sholat itu bisa sampai di belakang. Ya. Dan ini tradisi ini atau praktek ini sampai sekarang di Masjid Nabawi, Masjid Mekah itu masih dipraktikkan. Padahal sound system di Mekah itu adalah sound system paling terbaik di dunia. Tapi praktek ini masih dilakukan. Bilal itu masih pengeras dua atau masih ada backing vokalnya. Ya, masih ada backing vokalnya. Jadi kadang saya sudah itu Allahu Akbar. Ya, pelan saja. Muballigh yang kedua, ya, Bilal langsung Allahu Akbar. Lalu sebenarnya suaranya imam sudah terdengar. Nah, tadi karena suasana ini masih dijaga itu, ya, praktek itu. Karena kita di Masjidil Haram itu sudah paling top itu, nggak ada kalah itu. Ya, tapi praktek ini masih dilakukan. Ya. Selanjutnya, wa muwafaqatul masbuqi imamatu fil adhkar. Yang disunahkan, ya,
Yang diwajibkan makmum terhadap imam adalah menyamai gerakan umum. Ya. Tapi untuk bacaan-bacaan sifatnya zikir, yang sifatnya khafi, ya, lirik, kita tidak dianjurkan ya untuk sama dengan imam. Tapi kalaupun disamakan baik. Ya, makanya kita bacaan takbiratul ihram kita mungkin beda, bacaan doa iftitah kita satu dengan yang lain beda. Ya, ada yang baini, ada yang Allahu akbar kabira, ada yang wajjahtu. Ya, mungkin doa apalagi doa sujudnya mungkin juga ada yang subhana rabbil a'la, ada yang subhanakallahumma bihamdika, ada yang mungkin subuhum kudus rabbuna rabbul malaika, dan banyak-banyak karena bacaan ini beragam. Dan itu tidak dipersyaratkan harus sama, tapi gerakan-gerakan umum dari imam harus sama. Ya. Karena Nabi SAW bersabda, ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu ditunjuk untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau bertakbir imam, takbir makin. Ya, wa idza raka'a farka'u. Kalau imam ruku makin. Fa idza qama faqumu. Kalau SAW, kalau dia berdiri, fa idza rafa'a farfa'u. Kalau dia bangkit makin. Fa idza sajada fasjudu. Kalau dia sujud makin. Fa idza qa'ada faq'udu. Kalau dia duduk makin. Waf'al dzalika, dan lakukan semua itu dalam gerakan salat. Jadi namanya makmum itu ikut. Ya, jangan bikin gerakan yang sifatnya inovatif. Ya, Pak ya. Jadi tidak boleh makmum itu ibu-ibu, bapak-bapak melakukan gerakan yang sifatnya inovatif menyelisih imam. Ya, karena ada 4 kondisi dalam berjamaah. 1 wajib. Kapan wajib? Mutaba'atul imam. Makmum wajib ikut imam. Kapan dikatakan ikut? Yang dikatakan ikut adalah imam bergerak setelah makmum bergerak setelah imam bergerak. Allahu akbar. Makmum Allahu akbar. Allahu akbar. Ruku. Makmum Allah. Namanya ittiba, ikut. Hukumnya wajib. Inilah yang bagus. Ada yang hukumnya haram. 1, musabaqatul imam, mendahului imam. Imam baru Allah, dia ruku nih. Ya, baru imam Allah akbar, dia suruh ruku nih. Ya. Imam baru duduk istirahat dari sujud, Allah akbar, dia sudah berdiri. Nah, ini haram hukumnya. Bahkan kalau sampai melewati 2 rukun, batal berjamaah. Ya. Yang ketiga, batal ini juga haram hukumnya, muakharatul imam, mentakhirkan gerakan dari imam. Imam sudah ruku, imam sudah sujud, dia masih berdiri. Ya, terlambat 2 rukun, batal sholat. Ya, maka tidak boleh menyengaja terlambat dari imam. Kecuali misalnya kita datang agak terlambat, imam sudah baca surat, kita belum baca Al-Fatihah. Maka kita tetap wajib membaca dan melengkapi Al-Fatihah kita. Ya, meskipun agak terlambat selama tidak terlambat sampai 2 rukun. Ya, dilengkapi Al-Fatihahnya, kemudian menyusul imam. Yang keempat, makruh, menyamai gerakan imam. Musawiyatul imam, gerakannya sama. Nah, tidak ada bedanya mana makmum mana imam. Nah, ini juga tidak boleh. Ya. Dan selanjutnya yang disunahkan di sini dalam posisi harus dibedakan posisi imam dan makmum. Imam di depan, makmum di belakang. Mungkin dalam kondisi yang mungkin agak mepet tempatnya, imam itu boleh di tengah. Di saf pertama, imam di tengah. Cuma dia maju sedikit saja. Jadi makmum itu kanan kirinya. Ya. Atau dalam kondisi yang jarang diamalkan, ini kita tidak biasa perhatikan. Kalau misalnya kita sholat di tempat atau di satu tempat ya, imam di depan, makmum di belakang, penuh nih. Misalnya di hotel biasanya atau di mall yang kecil itu tempat. Ya. Ini kan imam di depan, Pak ya. Ini makmum belakang. Penuh nih. Ada celah samping jalan di sini. Ya, bisa pintunya dari samping biasanya. Ya, biasanya pintu dari samping. Nah, ini kalau penuh seperti itu kita boleh isi di mana? Boleh isi di samping imam. Ya, di sini. Yang penting tidak sama. Ya, di samping aja di belakang sedikit. Nah, bisa diisi samping-samping. Ya. Nah, itu berarti lewati jamaah, enggak apa-apa. Melewati jamaah dalam sholat jamaah, makmum maksudnya. Ya, itu enggak masalah. Ya, boleh. Yang enggak boleh kalau sholat sendirian.
Karena saternya makmum, saternya imam. Ya, termasuk nanti kita masuk dari kanan, kalau penuh kanan isi kiri. Ya, ini boleh dalam kondisi sempit. Biasanya jarang ini orang kita tidak familiar, ya, karena memang tidak terbiasa kita lakukan ini. Ini kadang kalau saya lihat beberapa di mall atau di hotel yang sempat space-nya kecil itu, kalau ada yang maju begitu, yang lain menunggu dulu, itu. Orang mau masuk di situ. Padahal boleh, tidak masalah. Boleh kita isi di sampingnya. Ini kan sudah penuh. Kan imam sendirian yang di depan kan? Nah, kita boleh isi di sampingnya. Ya. Nah, itu ketika kondisi tempat memang sempit dan terbatas. Itu boleh. Tidak masalah. Dan ini juga yang kadang ini mungkin pemahaman yang kurang lengkap. Ya. Ada beberapa saya dapati ketika kita sholat mungkin ya, ada anak-anak lari, ya. Ada orang batal, ya. Nah, biasa beberapa jamaah itu mungkin karena mungkin pengetahuan dia memang ada hadis yang melarang orang lewat depan sholat. Nah, tahan itu, Pak. Anak-anak lari, dia tahan kepala ya, Pak. Dia gini kan, ya. Kan saya ada beberapa itu orang mungkin batal, dia sholatnya batal, dia tahan. Masalahnya dia di samping pintu. Orang mau keluar ini, batal sholat, dia tahan apa? Ya, ini keliru. Ya, memang hadis larangan menahan orang sholat lewat depan kita itu. Itu kalau posisi kita sholat sendiri, ya, bukan dalam kondisi sholat berjamaah. Kalau dalam sholat berjamaah, saternya makmum itu saternya imam. Berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, ya, Abdullah bin Abbas itu dulu masih kecil, ya mungkin usia 8 atau 9-10 tahun. Ketika Nabi SAW imam sholat di lapangan terbuka bersama kaum muslimin, dia lewat naik keledai, lewat depan jemaah, bukan pakai orang, pakai keledai, Pak. Ya. Dan Nabi SAW tidak mengingkari. Ya, kenapa tidak diingkari? Artinya tidak masalah, nggak soal. Ya, tidak ada soal. Yang dianjurkan itu kita kalau sholat di satu tempat, kita sudah ada saternya, kemudian orang lewat pas depan kita, ya, maka itu kita halangi, ya, dihalangi. Jadi kalau berjamaah tidak. Nah, kasihan orang sudah batal, masa kita tahan? Dia mau wudhu lagi. Ya, ini kadang banyak beberapa saya sering dapati begitu. Ya, sering dapati gitu. Karena dalam berjamaah nggak perlu ditahan dia saja. Ya. Ini terkait sholat ya. Ini beberapa sunnah-sunnah yang perlu jadi perhatian kita kalau kita berjamaah. Ya. Mungkin sampai di sini dulu. Ada yang perlu kita diskusikan, saya persilakan. Ya.